Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa pandemi ini, apakah sholatnya masih rajin atau masih ada yang bolong-bolong? Ketahuilah bahwasanya sholat merupakan bentuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa bersama. Coba Mas Roy pimpin doa. Materi yang pertama, di sini Ibu akan membahas tentang taat. Taat berasal dari bahasa to'a, ya to'u, tau'an, to'atan, yang mana artinya tunduk, patuh, setia kepada Allah SWT. Nah, kita sebagai orang Islam harus taat kepada Allah SWT dalam bentuk mematuhi perintah Allah SWT dan menjauhi larangan Allah SWT. Quran Surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dari ayat tersebut, maka dapat disimpulkan kepada siapa saja kita harus taat. Kita harus taat kepada Allah SWT. Yang kedua, taat kepada Rasulnya. Dan yang ketiga, taat kepada ulil amri atau pemerintah. Jika kita taat kepada Allah dan Rasulnya, akan menimbulkan dampak positif, yaitu meliputi memperoleh kepuasan batin. Karena apa? Karena telah mampu melaksanakan salah satu kewajibannya kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kita juga memperoleh ridho Allah. Karena apa? Karena telah mampu menaati perintahnya. Dan memperoleh kemenangan atau keuntungan yang besar. Pasti kalian semua bertanya-tanya bagaimana cara membiasakan diri taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, di sini Ibu juga akan menjelaskan bagaimana caranya. Yang pertama, yaitu segera mempersiapkan diri untuk sholat apabila sudah tiba waktunya, melatih diri untuk disiplin dalam berbagai hal, termasuk belajar dan mengerjakan tugas sekolah, selalu disiplin dalam mengikuti tata tertib sekolah, baik dilihat guru maupun tidak, serta senantiasa menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama walaupun sedang sendirian dan tidak ada orang lain yang melihatnya. Materi yang kedua yaitu tentang ikhlas. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang ikhlas. Ikhlas menurut bahasa bersih dari kotoran, yang mana menurut istilah berarti niat mengharap ridho kepada Allah SWT dalam bentuk beramal sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT. Dampak positif beramal secara ikhlas. Yang pertama, memperoleh kepuasan batin. Karena apa? Karena merasa bahwa kebaikan yang dilakukan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menyuruhnya. Yang kedua, merasa senang karena adanya harapan ridho dari sisinya. Dan yang ketiga, dapat menjaga kerutinan dalam berbuat baik, walaupun amal baiknya tidak dilihat oleh orang lain.
Selanjutnya, cara membiasakan diri beramal secara ikhlas. Nah, caranya yaitu yang pertama, melatih diri agar tidak merasa bangga jika perbuatan baiknya dipuji orang. Yang kedua, tidak kecewa apabila perbuatan baiknya diremehkan orang lain. Yang ketiga, melatih diri untuk beramal baik saat tidak dilihat orang lain. Sebagai contoh, sedekah secara sembunyi-sembunyi. Dan yang keempat, tidak suka memuji perbuatan baik yang dilakukan seseorang karena hal itu dapat mendorong pelakunya menjadi ria. Materi selanjutnya yaitu tentang khauf. Di sini ibu akan menjelaskan tentang apa sih khauf itu. Khauf berasal dari bahasa khofa ya khofu khaufan, yang artinya takut. Takut akan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Khauf secara terminologis merupakan sikap mental, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena kurang sempurna dalam pengabdiannya atau khawatir bahwasanya Allah tidak senang kepadanya. Dampak positif dari khauf. Yang pertama yaitu dapat menjaga kerutinan perbuatan baiknya karena belum yakin bahwa perilaku kebaikan yang telah lalu diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat meningkatkan kualitas perbuatan baiknya karena mengharapkan ridho Allah. Yang ketiga, tidak menganggap ringan terhadap semua perbuatan dosa karena semua itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak bangga dengan kebaikan yang dilakukan di masa lalu sebab belum yakin kalau kebaikan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita untuk membiasakan diri dari sikap khauf? Yang pertama yaitu mengingat-ingat dosanya di masa lalu. Sebab apa? Sebab belum tentu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melupakan kebaikan di masa lalu karena belum tentu Allah berkenan menerimanya. Dan yang ketiga, mengukur dirinya dengan orang-orang yang solih agar bersemangat untuk mengikuti amal baik seperti mereka. Materi yang terakhir yaitu tentang taubat. Taubat berakar dari kata taba, yang mana menurut istilah taubat yaitu tindakan yang wajib dilakukan oleh orang Islam untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk menebus segala dosa-dosa yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Syarat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala terdiri dari 3 perkara. Yang pertama, berhenti dari maksiat seketika itu juga. Yang kedua, merasakan menyesal yang sedalam-dalamnya atas perbuatan yang salah itu. Yang ketiga, mempunyai tekad yang teguh bahwa tidak akan mengulanginya lagi. Apabila kurang salah satu dari ketiganya, maka tidak sahlah taubatnya. Dampak positif dari taubat terdiri dari 2 aspek. Yang pertama yaitu bagi diri sendiri dan yang kedua bagi orang lain termasuk keluarga. Berikut dampak positif dari taubat bagi diri sendiri. Berikut dampak positif dari taubat bagi orang lain termasuk keluarga. Nah, di sini Ibu juga akan menjelaskan bagaimana cara membiasakan diri untuk bertaubat. Yang pertama yaitu tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun. Yang kedua, berusaha menutup perbuatan dosanya dengan perbuatan baik yang sesuai dengan kemampuan dimilikinya. Yang ketiga, merasa tidak senang melihat orang lain berbuat dosa. Dan yang keempat, memperbanyak bergaul dengan orang-orang yang solih. Sekian penjelasan materi tentang taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Semoga materinya dapat diterima dan bermanfaat bagi kalian semua. Sebelum Ibu akhiri, alangkah baiknya ditutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.